Ibu, ternyata memang belum ada penelitian yang menghubungkan antara pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak. Nah, makanya kita bisa masuk ke sini, ya, ini. Jadi ini kuncinya ada di sini. Ya. Nah, ini yang sebol ini. Ya. Dari hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa belum ada penelitian yang menghubungkan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan bahasa pada anak. Ya. Berdasarkan hal tersebut, ya, maka penulis melakukan penelitian pada sisi yang berbeda, yaitu pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan bahasa anak, khususnya pada balita. Nah, ini ya, ini yang pertama di bab 2, yaitu penelitian terdahulu. Nah, kemudian saya masuk yang kedua, yaitu teori perkembangan bahasa. Jadi ini bergantung judulnya. Ya, bergantung judulnya Bapak Ibu. Oh, ya. Jadi sangat bergantung pada judul Bapak Ibu. Di sini kita bermain yang namanya bermain mapping ya. Bermain mapping di sini. Ya. Di sini kita bermain mapping. Maksudnya main mapping pemetaan pikiran. Ya, pemetaan pikiran. Kalau misalnya kebetulan saya meneliti tentang pengaruh pola asuh anak terhadap perkembangan bahasa, maka saya memasukkan teori perkembangan bahasa. Ya, teori perkembangan bahasa. Kemudian saya masukkan juga teori tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Ya, saya masukkan juga teori ini. Kemudian saya masukkan juga tentang pola asuh orang tua. Ya. Pola asuh orang tua. Ya, jenis-jenis pola asuh orang tua. Ya. Jadi proposal ini saya buat selama 3 hari. Nggak percaya Ki mungkin? Proposal ini hanya saya buat selama 3 hari. Ya. Nah. Tuh. Coba Pak, siapa yang bisa sebutkan judulnya? Supaya kita bisa bantu untuk melakukan kajian tinjauan pustakanya. Bisa saya, Pak? Ya, silakan Pak Aris. Penerapan model ya, silakan. Penerapan model pembelajaran discovery learning, strategi think, tell, write. Penerapan model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran apa? Discovery ya? Discovery learning. Discovery learning dalam pembelajaran. Strategi. Oh, strategi. Think, tell, write. Think, tell, write. Begini. Dalam menulis teks persuasi.
dalam menulis teks persuasi teks persuasi siswa kelas 8A siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Watampulu. SMP Pak, SMP Negeri 1 Watampulu. Ya, yang pertama tidak perlu di sini 8A Pak Haris ya, karena ini bukan PTK. PTK itu yang perlu 8A. Karena ini adalah penelitian, maka harus kelas 8 dan populasinya kelas 8 semua. Semua kelas 8. Nanti ada kan sampelnya. Sampelnya nanti boleh 8A. Jadi pakai sampel. Nanti kan pakai populasi sampel. Ya, oke. Nah, ini judulnya Pak Haris. Sekarang kita coba membuatkan tinjauan pustaka. Ya. Nah, tentu yang pertama kita harus mencari yang terdahulu. Ya. Penelitian terdahulu. Nah, coba sekarang kita masuk ke Google Scholar, ya, ke Google Scholar. Ada enggak Google Scholar yang sudah meneliti tentang, jadi begini Pak Haris, penelitian tentang pembelajaran discovery learning. Hah? Ya, kemudian cari juga penelitian tentang menulis teks itu. Jadi boleh 3 tulisan tentang discovery learning ini, boleh juga 3 tentang teks persuasi. Nah, pastikan nanti di sini bahwa belum ada penelitian yang menghubungkan antara pembelajaran discovery learning strategi tim Talk-Right terhadap menulis teks persuasi. Itu perlu dipastikan. Memang belum ada. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada yang kedua. Nah, kira-kira Pak Haris mau pakai teorinya apa? Pak Haris di sini kita bermain mapping penerapan model pembelajaran discovery learning. Ya, berarti Pak Haris masuk yang pertama adalah model pembelajaran. Ya, model-model pembelajaran bahasa Indonesia. Itu, cari teorinya itu, model pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, yang kedua adalah strategi Pak berpikir. Kalau salah misalnya berpikir. THYNK ya. Ya. TALK tal. Berpisah. TALK iya. Talk. Ya. Berbicara. Ya. Oke, berarti ini juga tadi saya ganti ya. Think talk. Nah. Jadi Pak Haris yang kedua cari teori ya, think Talk-Right dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Ya. Nah, teori yang keempat tentu saja Pak Haris harus mengambil teori tentang teks atau jenis-jenis teks. Jenis teks. Diambil secara umum dalam bahasa Indonesia. Iya, harus Pak. Dalam bahasa Indonesia. Nah, kan ada salah satunya adalah persuasi toh. Ya. Ya. Jadi ini
Jadi Pak Haris perlu ini di bab 2 karena ini yang paling tebal. Bu, tebal di penelitian itu baik maupun hasil itu lain intinya. Ya, jadi untuk proposal Pak Haris cukup 4 dulu ini teori yang dicari. Penelitian terdahulunya itu item 1 ya tentang ya pelajaran discovery ya, penelitian tentang pembelajaran discovery learning. Kemudian cari teori yang kedua yaitu tentang tentang strategi, kalau ada strategi think, talk, write. Dan penelitian berikutnya tentang menulis teks persuasi. Ya. Gitu. Jadi ini. Nah, berdasarkan hasil mencari penelitian terdahulu, yang pertama mencari penelitian yang mengangkat tentang pembelajaran discovery learning, ya, penelitian strategi tentang strategi think, talk, write, kemudian penelitian tentang menulis teks persuasi. Nah, dari tiga rujukan ini, kemudian Pak Haris menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian terdahulu nampak bahwa pembelajaran di sekolah ini memang tepat untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya ini hanya contoh ya, bahasa Indonesia. Ya. Namun ya, dari beberapa penelitian tersebut ada penelitian yang menghubungkan antara pembelajaran antara strategi antara pembelajaran discovery learning ya dengan strategi talk write ya, think, talk, write terhadap pembelajaran menulis teks persuasi. Nah, seperti ini modelnya nanti. Ini di akhir dulu Pak Haris harus menuliskan seperti ini. Ya. Ya. Tuh. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka berikutnya, Pak Haris harus mengangkat model pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi beberapa model harus dijelaskan di sini, Pak Haris ya. Jadi bukan hanya model, Pak. Jadi ada beberapa model namanya kajian teori, Pak, supaya orang tahu bahwa oh model ini masuk ke sini, gitu loh. Nah, kemudian juga menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang jenis-jenis teks. Kenapa? Karena di sini kan nanti adalah teks persuasi. Jadi harus dijelaskan semua tentang jenis-jenis teksnya. Itu untuk tinjauan pustaka. Ya. Ada yang mau mengungkapkan judul yang lain biar dibantu untuk tinjauan pustakanya? Ya. Rahmatia misalnya ya, Ibu Rahmatia, judulnya Bu Rahmatia ingin menulis tentang alih
alih kode dan campur kode dalam interaksi kelas SMA negeri interaksi kelas ada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA negeri 11 Serap. Ya, nih judulnya Bu Rahmatia. Bu Rahmatia bisa dengar saya? Bisa dengar saya? Bisa. Ya. Oke. Nah, ketika Ibu Rahmatia ingin meneliti tentang ini, Ibu harus mencari penelitian dahulu, yaitu peneliti alih kode dalam pembelajaran. Secara umum saja, Bu, ya. Alih kode, campur kode tentang campur dalam pembelajaran. Ada penelitian yang ini. Oleh Bu Tia cukup dengan ini yang dua saja, ya, ini yang dua. Kalau saya misalnya masuk ke Google, ya. Tapi kalau ya. Halo? Halo? Kenapa Pak Senang? Kenapa beralih ke Kartina Ishak? Tidak begitu memang. Kalau keluar di host utama pasti ada yang jadi host. Ya ada di. Oh, ada nih. Berarti keluar tadi Bapak ya? Ya. Tidak jaringan biasa. Jaringannya. Ada. Ya Ibu Kartina, silakan dijelaskan judulnya apa Bu? Ini ya, saya coba gabungkan ke Google Scholar, Bapak Ibu, untuk mencari Ibu Rahmatia. Ya, kita masuk di Google Scholar. Nah ini kan. Nah, di sini langsung saya kasih alih kode, ya, alih kode. Langsung saya kasih masuk alih kode. Ini alih kode dan kode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kerinci. Nah, ini kita klik. Ini untuk melihat
isinya, karena yang kita mau cari adalah apa kesimpulannya, apa kesimpulan dari si peneliti ini. Nah, ini abstrak, Bu. Nah, kita lihat. Mana? Ya. Nah, ini. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh Nelvia Susmita. Nah, ini juga jurnalnya yang perlu di-copy nanti masuk. Ini juga nanti ini masuk di daftar pustaka kita, ya, daftar pustaka kita. Nah, gitu. Jadi kita lihat di sini apa yang menjadi hasil penelitian dari Nelvia ini. Ya, ini kita copy. Ya, kemudian kita masukkan GOR. Ya. Nah. Kita cari lagi yang lain dan seterusnya. Ya. Jadi nanti pada akhirnya, nah, kita bisa mendapatkan rujukan seperti ini. Ya. Nah, apalagi yang perlu dicantumkan oleh Ibu Rahmatia? Ya, Ibu Rahmatia di sini perlu mencantumkan tentang alih kode dan campur kode dalam bahasa Indonesia. Ini, ya, harus ada teorinya tentang itu. Nah, kemudian teori yang ketiga mungkin alih kode dan campur kode dalam pembelajaran. Ya, misalnya jadi ada 3 teori misalnya yang Ibu Rahmatia angkat. Nah, jadi memang Bapak Ibu untuk bab 2 ini kita perlu melakukan mind mapping, ya. Kita perlu melakukan mind mapping supaya kita tidak kehabisan bahan. Ya, kita tidak kehabisan bahan. Ya. Nah, ini contoh tulisan saya. Jadi ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah saya masukkan. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Ya, ada 7 kalau tidak salah penelitian terdahulu yang serupa. Namun di sini kemudian pada akhirnya disitulah nampak bahwa belum ada penelitian yang mengangkat tentang yang menghubungkan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan bahasa anak. Memang banyak peneliti tentang pola asuh, banyak peneliti tentang perkembangan bahasa anak, tapi belum ada penelitian yang menghubungkan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan bahasa anak. Ingat, ini tesis bukan skripsi. Ya, makanya tingkat kesulitannya pasti di atas skripsi lah. Pasti di atas skripsi. Nah, ini saya juga angkat tentang teori perkembangan bahasa. Nah, untuk teori-teori ini tentu banyak sumber, bisa di internet, bisa di buku. Cuma Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa hati-hati terhadap yang namanya plagiarisme. Ya, plagiarisme. Jadi caranya untuk menghindar dari plagiarisme, kita mengedit, jangan lupa mengedit, ya. Sesuatu yang sudah kita copy di internet, kita edit, Bapak Ibu. Kita mencari padanan katanya. Nah, misalnya ini, ya. Kita melakukan parafrase, misalnya selain dilandasi, ini kan bisa ganti. Selain dasari oleh, nah itu kan bisa kita ganti. Akhirnya setelah kita ganti, itu terhindar dari plagiarisme. Bapak Ibu, jadi kita boleh mengambil dari internet dengan catatan harus diedit ulang. Yang tadinya mungkin dia kalimat aktif
menjadi kalimat pasif. Artinya diceritakan ulang supaya kita hindar dari plagiarisme. Yang oleh plagiarisme itu Bapak Ibu kalau itu kutip langsung seperti ini. Kutip langsung mana ada? Kutip langsung di sini. Itu tidak hitung plagiarisme. Kutipan langsung. Nah seperti ini Bapak Ibu, ini contoh kutipan langsung. Ini harus masuk spasinya. Harus masuk ini. Itu penulisannya harus masuk seperti ini. Baru harus spasi 1. Ya, harus spasi 1 dan harus masuk. Masuknya kiri kanan. Ya. Masuk kiri dan juga masuk kanan. Ini belum saya edit ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kutipan langsung dengan spasi 1. Artinya ini memang plagiat. Artinya ini memang kan pendapat langsung orang. Ya. Dalam pendapat orang dalam kalimat, tandanya itu adalah tanda kutip. Ada tanda kutip. Kalau saudara tanda kutip begini itu tidak dibaca plagiarisme. Ini namanya kutipan tidak langsung. Ini kutipan langsung. Ya. Ini kutipan tidak langsung menjelaskan bahwa tapi karena ada tanda kutip, berarti dia bebas dari plagiarisme. Memang pendapatnya orang, ya ini menurut Toha, ya. Nah kalau itu kutipan langsung, itu boleh langsung di copy paste saja begini. Ya. Jadi karena otomatis nanti yang diminta itu adalah file untuk ujian total nanti di kampus kita ya Bapak Ibu. Yang diminta adalah filenya, kemudian diperiksa plagiarismenya. Kalau lebih dari 30% itu tidak bisa. Ya, tidak bisa kalau lebih dari 30%. Yang ditolerir itu adalah 20%. Ya. Yang ditolerir itu bisa sampai 20% plagiarisme. Ya. Ini untuk bab 2. Tinjauan pustaka ya. Jadi ada ini coba lihat ada beberapa yang seperti ini tidak dianggap plagiarisme. Kenapa? Karena dia memang kutipan langsung Bapak Ibu. Ya. Kutipan langsung seperti ini itu tidak dianggap plagiarisme. Ya. Karena memang itu punya orang. Kita tidak bisa mengutak-atik. Ya, ini juga ada kutipan langsung. Ya. Henry dan Hoy 1986 halaman 131 mengemukakan 4 macam pola asuh yang dilakukan orang tua dan keluarga. Ini kutipan langsung. Jadi ada namanya kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung menggunakan tanda kutip 2 diakhiri tanda kutip. Nah, kalau kutipan langsung artinya apa yang tertulis itu yang langsung juga kita copy paste. Akan bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Tinjauan pustaka. Nah, sekarang kita masuk pada kerangka pikir. Kerangka pikir. Ya. Bagian B, kerangka pikir. Nah, yang namanya kerangka pikir artinya alur kerja kita mulai dari mana? Biasanya ditambahkan dalam bentuk bagan Bapak Ibu. Misalnya saya tadi Pak Haris, apa tadi Pak Haris penelitiannya itu? Saya coba gambarkan kerangka pikirnya. Penerapan model pembelajaran discovery. Ya, nah, jadi begini. Jadi saya gambarkan seperti ini kerangka pikirnya Pak Haris, ya kan? Begini, ya kita tulis di sini.
pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Kemudian empat, sorry. Menurut hitung-hitungan nasional minimal 30.000 napi akan bebas. Itu belum termasuk bahasa Indonesia. yang akan mendapatkan berkah pembebasan. Bahasa Indonesia kan ada 4. Bahkan akan merevisi PP untuk meloloskan 300 Misalnya, napi koruptor di sini mulai di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman. menyimak. Oke, secara prinsip alasan ini bisa diterima, Kemudian masuk akal, dan memang ini praktek berbicara, yang dilakukan di negara-negara lain dalam merespon pandemi ini. Ya, lapas kita kelebihan berbicara, kapasitas luar biasa. kemudian membaca dan menulis. Ini membaca, ini saya kecilkan saja biar nanti muat. Pak Senal sudah masuk. Membaca. Sudah dari tadi. Oke Pak Enal. Enggak, soalnya Pak Senal kan syuting. Membaca dan menulis. Nah, jadi 4 ini harus muncul dulu Pak Aris ya. Ini kemudian kita kasih kita berikan ini bahwa menulis ya hubungan. Bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu terdiri atas 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, ini modelnya terserahlah. Mau digaris bagaimana, yang jelas nampak hubungan. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang Pak Haris tadi masuk menyimak, berbicara, membaca atau menulis penelitiannya. Menulis ya? Menulis. Oke, menulis. Berarti ini tidak perlu kita kecak-kecak lagi. Yang perlu kita bawa tanda depan bawah adalah ini. Ya. Menulis. Ya. Misalnya menulis apa tadi itu? Teks persuasi. Ya. Nah, ini. Menulis persuasi. Teks Persuasi. Ya. Kemudian kita belokkan lagi ke sini. Nah, disinilah kemudian ada gambaran strateginya. Strategi apa tadi yang dipakai? Discovery. Ya, discovery. Ya. Discovery learning. Dalam kurung think, talk, write. Nah, seperti itu Pak ya. Artinya di sini Pak Haris mulai gelisah. Pembelajaran salah satunya adalah pembelajaran bahasa Indonesia tentang menulis, khususnya menulis persuasi. Nah, sebagai peneliti, Pak Haris kemudian menggabungkan teks persuasi ini, mencoba melakukan pemanfaatan satu metode, yaitu discovery learning. Nah, di sini nanti muncullah sini hasil penelitian seperti ini. Ya, sederhananya seperti ini Pak Aris.
untuk kerangka pikirnya. Tidak ada bagian hasil di bawah. Tidak ada lagi panahnya untuk bagian hasil penelitian. Ya, artinya kan nanti ini masih bisa kalau misalnya bergantung apa yang Pak Haris cari. Misalnya ini kalau cari pengaruh, berarti di sini ada berpengaruh. Misalnya di sini hasil penelitian kita. Jadi di sini nanti kalau ada hipotesisnya, boleh di sini berpengaruh, ya, ataukah tidak apa cari pengaruhnya. Kalau Pak Haris cari efektifnya, di sini dan efektif dan bergantung Pak Haris mau cari yang mananya. Karena kalau ingin mencari efektifnya, berbeda rumusnya ketika kita mau mencari pengaruhnya. Itu beda Pak, beda cara kerjanya. Ya. Beda cara kerjanya. Jadi ini yang di bawah ini bergantung hasil penelitian kita nanti apakah mau mencari efektif, tidak efektif, ataukah mau mencari berpengaruh atau tidak berpengaruh. Bergantung pada rumusan masalahnya yang Bapak inginkan. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, ini kan kalau melihat gambar ini sudah kerangka pikir S2, Pak. Ya. Ini sudah kerangka pikir S2 ini. Kalau sudah seperti ini model kerangka pikirnya. Artinya kerangka pikir itu kita bertolak dari mana? Jadi tadi Pak Haris bertolak kegelisahannya tentang pembelajaran Indonesia, terutama pada aspek menulis, khususnya lagi pada teks persuasi. Nah, untuk menyelesaikan ini Pak Haris menggunakan discovery learning, think, talk, write. Ya, tidak seperti kalau Pak, tidak seperti kalau PTK kan di sini harus ada siklus ya. Di sini tidak perlu ada siklus. Artinya di sini kita lakukan treatment kemudian langsung pada hasil. Terserah di sini nanti mau berapa kali treatment ya. Di sini boleh dibedah seperti ini. Misalnya Pak Haris mau bedah lagi. Ya, misalnya berapa kali step. Nah. Membedah langkah-langkahnya boleh. Ya. Seperti ini. Ya. Meskipun ini tidak ada kesini, tapi intinya kan ini hanya menjelaskan bahwa yang dilakukan di discovery ini adalah seperti ini. Ada di sini penjelasannya. Itu. Ya. Intinya Bapak Ibu, kerangka pikir itu adalah menjelaskan alur kerja kita. Alur kerja kita seperti apa, dan ini juga sangat membantu di kajian teori, ya. Jadi di kajian teori nanti boleh munculkan di pembelajaran bahasa Indonesia mulai menyimak, berbicara, membaca, menulis, kemudian teks persuasi, kemudian ini. Ini kan bagian dari tinjauan pustaka sebenarnya, yang teori-teorinya yang muncul, ya. Ini menjelaskan ini. Nah, ini kemudian masuk ke sini hasil penelitian atau di sini hasil analisis, kemudian efektif atau tidak efektif, berpengaruh atau tidak berpengaruh. Boleh juga satu ke bawah. Boleh juga hanya sampai di sini, ya, biar ini tidak ada. Ya, boleh hanya sampai di sini. Ini,
ini dan seterusnya. Itu. Kita ributkan dulu grup. Ya. Ayo simpan dulu di pesawatnya. Oke. Jangan ganggu. Ini pertemuan kedua ya. Kedua daring. Kedua kali. Oh iya. Ya, yang kedua daring. Apa kabar Bu Nani, Bu Aji? Ada Bu Ja, ada. Ya. Bu Andi Sus kayak dari makhluk dari alam kegelapan ya. Gelap. Berpasangan Ibu Rahmatia. Labai Bu Andi le lalu Mas Sanggara dipikir Bu Mbak. Aisyah, enggak mau Ja. Enggak mau Ja. Apa ini? Kenapa tidak ada? Oh iya. Ada kalau ada boleh? Enggak ada. Mana? Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi hari ini kita fokus ke bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Berikutnya kita masuk pada hipotesis. Saya share kembali. Ya, yang bagian C yaitu hipotesis. C hipotesis. Ya. Hipotesis saya jelaskan bahwa yang disebut dengan hipotesis adalah jawaban sementara. Jawaban sementara kita atau dugaan sementara kita. Ya. Ada dugaan sementara boleh, jawaban sementara juga boleh. Nah, di situ ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada namanya hipotesis nihil. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif. Hipotesis ini disebut juga dengan H0. Ya. Kalau ini diistilahkan HI. Gitu. Ya. Nah, yang perlu saya pertegas di sini, tolong diingat baik-baik, hipotesis itu kalau penelitian kita kuantitatif. Saya ulang, hipotesis itu kalau penelitian kita kuantitatif. Tapi kalau penelitian kita kualitatif, misalnya meneliti tentang nilai-nilai cerpen, meneliti tentang unsur-unsur novel, itu tidak perlu ada hipotesis. Kalau kualitatif, yang perlu ada kualitatif adalah kalau penelitian kita tentang kuantitatif. Ada statistiknya. Ya, ada statistiknya. Ya, jadi contoh.
Ya. Ya. Misalnya hipotesis nihilnya tadi Pak Haris mengatakan begini. Toh? Penerapan strategi belajar discovery learning dengan teknik think, talk, write, efektif terhadap ya, hasil belajar menulis apa tadi? Menulis persuasi. Ya. Teks persuasi. Menulis Teks persuasi. persuasi siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Watan Hulu. Nah, ini namanya hipotesis nihil. Penerapan strategi belajar discovery learning. Karena ini hipotesis nihil, kita tambahkan sini kata tidak efektif. Ya. Dikatakan nihil artinya tidak efektif, artinya dugaan nihil, dugaan terburuknya apa? Ya. Ya. Kira-kira dugaan terburuknya seperti apa? Ya. Itu hipotesis. Ya. Jadi kata kuncinya ada di sini. Ini yang merah, saya merahkan ini. Tidak efektif. Ya. Nah, sedangkan kalau hipotesis alternatif perbedaannya. Jadi kalau hipotesis nihil atau hipotesis negatifnya dikatakan bahwa pembelajaran discovery learning itu tidak efektif. Tapi alternatifnya dikatakan bahwa efektif. Artinya apa Bapak Ibu? Sebelum ini kan sebelum meneliti. Ini sebelum meneliti ada hipotesis kita, ada dugaan sementara kita. Ya. Nah, setelah penelitian nanti akan terjawab yang manakah hipotesis ini yang akan diterima dan yang mana yang akan ditolak. Ya. Jadi nanti di hasil penelitian Bapak Ibu muncul bahwa yang diterima adalah hipotesis alternatif. Bahwa strategi belajar discovery learning dengan teknik think, talk, write efektif terhadap hasil belajar menulis teks persuasi siswa kelas 8 SMP Negeri 1. Jadi bisa saja ini yang diterima. Ini yang berarti kalau ini diterima berarti ini yang ditolak. Kalau hipotesis alternatif diterima berarti hipotesis nihil itu tentu ditolak. Jadi nanti di hasil penelitian kuantitatif itu ada namanya penolakan hipotesis dan ada yang namanya penerimaan hipotesis bergantung hasil penelitiannya.